GW sukses bersama petani. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita sudah mereview serta mempraktekkan cara aplikasi nutrisi tanaman astonis untuk pengisian bulir pada padi di fase generatif. Di kesempatan siang hari ini kembali sedikit saya akan memberikan informasi tentang cara memperbanyak anakan pada padi di fase-fase vegetatif. Saat ini kita akan coba untuk mengaplikasikan produk dari PT Dharma Guna Wibawa atau PT DGW, yaitu Laili 2000 yang khusus untuk nutrisi tanaman di fase-fase vegetatif. Dan Laili 2000 ini juga bisa kita gunakan sebagai alternatif solusi untuk teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi agar tanaman kita tetap mendapat suplai nutrisi yang tercukupi. Oke, seperti apa cara aplikasinya? Teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Dan terlebih dahulu jangan lupa klik tombol subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi-informasi serta tutorial video di dunia pertanian. Sebelum kita mengaplikasikan Laili 2000 ini, alangkah baiknya kita menyimak review produk dari teman formulator kita. Saat ini kita akan coba tanya tentang Laili 2000. Oke, Mas Alif, bisa tolong dilanjutkan untuk penjelasan dari nutrisi tanaman Laili 2000 ini? Apa sih perbedaan antara Antonis dan Laili 2000 ini? Jadi teman-teman, untuk Laili 2000 ini khusus kalau kita hubungkan dengan astonis tadi. Jadi untuk astonis tadi kan fase generatif. Nah, untuk Laili, Mas, jadi khusus untuk fase vegetatif. Oh, jadi jika Antonis kita gunakan di fase generatif, Laili ini kita gunakan di fase vegetatif, di awal-awal pertumbuhan, berarti, Mas, ya? Iya, benar. Untuk kandungannya apa saja, Mas? Kandungan dari Laili sendiri? Ya, untuk kandungan unsur hara makronya lengkap NPK. Cuma di sini kandungan dari Laili sendiri kita memang memfokuskan untuk di kandungan N-nya, Mas, karena kita kan khusus untuk fase vegetatif. Oke, jadi khusus untuk Laili 2000 lebih dominan pada unsur nitrogen. Jika Antonis fokusnya pada kalium, maka Laili ini fokus pada unsur N karena memang diformulasikan untuk tanaman di awal-awal fase vegetatif. Untuk konsentrasi penggunaannya berapa mili tiap liter air, Mas? Untuk dosisnya bisa 1 mili per liter bisa, Mas. Jadi kalau memang rekomendasi dari perusahaan tertera di sini, memang untuk penyemprotan antara 1 sampai 2 mili per liter. Tapi umumnya biasanya petani ambil tengah-tengahnya, Mas. Jadi makai 1 mili tiap liter air. Oke, jadi misalkan tangki spray kita berkapasitas 15 liter, kita tinggal kalkulasikan 1 mili berarti sekitar 15 mili ya, per tangki spray. Dan penggunaan nutrisi tanaman ini apakah bisa kita mixing, Mas, dengan pestisida lain, misalkan dengan insektisida ataupun fungisida? Ya, untuk masalah mixing, ya untuk nutrisi tidak masalah, Mas. Jadi bisa dicampur dengan insektisida, fungisida, tidak masalah. Oke, jadi sekali kita spray itu juga kita bisa melakukan penyepraian insek ataupun fungisida. Jadi lebih efektif. Oke, lebih menghemat tenaga juga dan pekerjaan kita. Dengan perekat pun sebenarnya tidak ada pengaruh apapun, Mas, ya. Tidak ada
pengaruh istilahnya seperti unsur-unsur kimia, terjadinya penguapan dan lain sebagainya. Tidak masalah kalau menggunakan perekat, sebenarnya lebih dianjurkan lagi ya, karena perekat kan memang fungsinya untuk perekat, ada penembus, peratau. Jadi bisa membantu penyerapan. Oke. Jadi karena memang ada beberapa pestisida yang tidak dapat atau tidak boleh di mixing, beda halnya dengan nutrisi ini. Ya, itu bisa kita lakukan pencampuran. Oke, nanti kita akan coba aplikasikan kedua jenis nutrisi tanaman ini. Ada dua jenis tanaman yang berbeda. Nanti Astonis ini akan kita coba aplikasikan pada tanaman padi yang sudah memasuki fase generatif. Sedangkan untuk leli nanti kita akan coba aplikasikan pada tanaman padi yang masih dalam fase vegetatif, dan nanti akan saya review hasil dari kedua aplikasi nutrisi ini. Mungkin pertanyaan yang terakhir, Mas Alif, kira-kira berapa hari pasca di spray kita bisa mereview dari hasil pengaplikasian dua nutrisi ini? Untuk masalah melihat hasilnya bisa sekitar 3-4 harian Mas, setelah aplikasi. Jadi tidak lama ya? Iya. Dari awal aplikasi 3 atau 4 hari bisa sudah ketahuan hasilnya seperti apa. Oke, seperti apa caranya? Teman-teman bisa terus menyimak video ini sampai akhir. Akan langsung kita coba praktekkan. Oke, terima kasih Mas Alif atas kunjungannya, dan semoga nanti kedepannya semua yang kita aplikasikan menggunakan produk BGW ini bisa sesuai dengan lahan ini yang nantinya akan kita coba aplikasikan Lely 2000. Jadi lahan ini masih berusia sekitar 16 HST. Terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan Lely 2000, kita bisa membuang genangan airnya terlebih dahulu jika lahan teman-teman masih dalam kondisi tergenang air. Nanti juga akan saya review hasilnya seperti apa. Oke, setelah lahan yang tergenang sudah kita buang airnya, kita sisakan air di area tanaman kita macak-macak. Langkah selanjutnya bisa langsung kita memulai pengaplikasian dari Lely 2000. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa menurut informasi dari teman formulator kita, Lely 2000 ini merupakan ekstrak dari rumput laut yang diformulasikan bersamaan dengan unsur hara mikro. Dan itulah jadi salah satu alasan kenapa kita harus mencoba dari nutrisi tanaman ini. Konsentrasi penggunaannya kita bisa menggunakan 1-2 ml per liter air, atau jika kita menggunakan tangki spray dengan kapasitas 15 liter seperti ini, kita bisa menggunakan konsentrasi 15-20 ml. Oke, kemudian juga bisa kita langsung mixing dengan pestisida atau insektisida. Karena di sini di awal-awal fase vegetatif ini biasanya akan cenderung banyak serangan dari beluk atau penggerek. Di sini saya mengaplikasikannya bersamaan dengan insektisida dengan bahan aktif Dimihepo.
bisa kita gunakan sesuai petunjuk yang ada pada pestisida tersebut. Dan untuk menambah efikasi dari nutrisi serta insektisida yang kita gunakan ketika musim penghujan seperti ini, kita harus menambahkan perekat agar nantinya ketika setelah kita melakukan penyepraian dan hujan turun, maka insektisida serta nutrisi yang kita gunakan sudah benar-benar terserap oleh tanaman, tidak akan mudah terbilas oleh air hujan. Oke, setelah itu bisa langsung kita aplikasikan pada lahan tanaman kita. Sebelum kita mengaplikasikan pada lahan kita, hal penting yang juga perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan pestisida, entah itu insektisida maupun fungisida, yang paling utama adalah jaga selalu kesehatan kita dengan cara menggunakan masker, apalagi di saat angin sedikit berhembus kencang seperti ini. Demikian video saya kali ini. Semoga video tadi bisa memberikan tambahan referensi baru bagi teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia. Dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat para petani muda Indonesia.